Assalamualaikum dulur Shopee Poilers dimanapun berada. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas peluang usaha ayam geprek di tahun 2022 ya dulur. Barangkali dulur Shopee Poilers ada yang masih ragu menerjuni usaha dari produk peternakan ayam ini. Tenang ya dulur, saya akan membantu mencerahkan keraguan dulur semua. Simak terus video ini dan jangan lupa buat subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Sapi Poil Farm. Dan satu lagi, jangan di skip untuk iklannya ya, agar saya lebih semangat lagi dalam buat konten yang bermanfaat. Baik dulur, tanpa berpanjang lebar, luangkan waktu, siapkan teh dan kopinya, santai sejenak, kita masuk ke materinya. Cekidot. Usaha ayam geprek punya peluang yang menggiurkan untuk dicoba. Meski sudah berceceran bisnis kuliner pedas ini di Indonesia, bisnis makanan yang satu ini masih eksis di kalangan pecinta pedas. Ditambah lagi dengan makin berkembangnya usaha ayam geprek menjadi bisnis kuliner waralaba. Keberadaannya makin dikenal di berbagai wilayah di Indonesia. Kemunculan usaha ayam geprek pertama kali di Yogyakarta pada tahun 2003. Racikan resep ayam geprek juga ditemukan secara tidak sengaja. Pada mulanya ada mahasiswa yang meminta sajian khusus ayam goreng tepung dicampur dengan aneka sambal pada Ibu Rumina sebagai penjual ayam goreng. Hingga pada akhirnya Ibu Rumina ini menjadi sajian tersebut sebagai ayam geprek dan menamai warungnya ayam geprek Burung. Setelah sebelumnya pernah dinamai ayam gejrot dan ayam ulek. Peluang usaha ayam geprek. Kalau bicara tentang peluang usaha ayam geprek, tentu saja masih terbuka lebar. Sebab pecinta kuliner pedas di Indonesia tersebar secara merata hampir di setiap wilayah. Apalagi kalau bicara selera anak muda, makanan dengan cita rasa pedas adalah favorit mereka. Pada dasarnya, bisnis di bidang kuliner tidak akan pernah kehilangan pasar. Selama masih ada orang yang beli makanan di luar, untuk menjalankan usaha ayam geprek akan sangat menjanjikan ketika menyasar konsumen anak-anak muda. Bisnis kuliner pedas ayam geprek dengan bahan dasar daging ayam ini tentu punya banyak penggemar. Sebab daging ayam itu sendiri sudah menjadi bagian dari lauk pauk yang biasa dikonsumsi orang Indonesia. Jadi tidak akan sulit untuk mendatangkan konsumen usaha ayam geprek kita. Memulai usaha ayam geprek. Untuk memulai usaha ayam geprek tentu saja perlu persiapan. Semua bisnis butuh persiapan supaya nantinya bisa berjalan dengan baik. Seperti halnya usaha ayam geprek yang akan kita jalankan. Berikut ini Sapi Poil Farm akan membagikan tips untuk memulai bisnis kuliner pedas ayam geprek. Pertama, riset sederhana. Di dunia bisnis kuliner, pesaingnya sangat kompetitif, termasuk usaha ayam geprek yang sudah menjamur hampir di setiap wilayah. Bahkan dalam satu wilayah bisa terdapat lebih dari 2 penjual ayam geprek. Maka dari itu, lakukanlah riset sebelum memulai usaha ini. Melakukan riset pada dasarnya sangat penting dilakukan sebelum memulai usaha. Mulai dari riset lokasi usaha hingga riset menu yang sudah tersedia pada jenis usaha yang sama. Kita bisa lakukan riset sebelum memulai usaha ayam geprek dengan mendatangi warung ayam geprek yang sudah ada. Amati menu apa saja yang ditawarkan, berapa harga jualnya, serta hal lain yang bisa kita pelajari dan kembangkan untuk bisnis kita. Hal yang penting dalam melakukan riset kompetitor ini adalah temukan apa yang belum pernah mereka tawarkan. Setelah itu, buatlah hal tersebut untuk diterapkan pada usaha ayam geprek kita nantinya. Kedua, mulai dari yang kecil. Usaha ayam geprek bisa dilakukan dari skala yang kecil. Meski kalau dilihat bisnis franchise atau waralaba ayam geprek lebih menggiurkan, tapi modal yang dibutuhkan memang lebih besar sebanding dengan proses dan hasilnya. Buat kita yang masih pemula dan modal yang dimiliki belum terlalu besar,
kita bisa mulai dari skala kecil. Misalnya kita buka warung ayam geprek di rumah, kemudian sediakan 2-3 meja untuk pelanggan makan di tempat. Sisanya kita gencarkan dengan penjualan secara online, baik itu melalui media sosial atau mendaftarkan warung kita sebagai mitra resto di aplikasi pesan antar online. Sekarang kita lebih dimudahkan dengan adanya jasa pengiriman makanan melalui aplikasi pesan antar online. Kita bisa daftarkan usaha ayam geprek kita supaya bisa menjangkau konsumen yang lebih luas. Untuk penjualan online, kita perlu menentukan kemasan ayam geprek yang tepat, seperti kemasan lunchbox, laminasi yang bisa mengemas nasi ayam geprek dengan rapi dan memudahkan proses pengiriman hingga sampai ke tangan konsumen. Untuk membuat kemasan makanan ayam geprek sekarang sudah lebih mudah. Ada berbagai ukuran yang bisa kita request ke jasa cetak kemasan murah yang ada. Bahkan untuk desain kemasannya kita bisa dibantu tanpa ada tambahan biaya. Ketiga, buat inovasi. Kalau pada umumnya ayam geprek dipadukan dengan cabai rawit dan bawang putih, kita bisa kembangkan usaha ayam geprek kita dengan menghadirkan inovasi yang baru, seperti ayam geprek sambal korek, ayam geprek sambal ijo, ayam geprek sambal tauge, ayam geprek sambal terasi, sampai ayam geprek sambal matah, bahkan ayam geprek keju mozzarella bisa kita coba kembangkan. Tapi sebelumnya kita perlu melakukan uji coba atau tes pasar terlebih dahulu. Lihat bagaimana respon konsumen terhadap variasi sambal ayam geprek yang kita tawarkan. Amati mana yang paling laku dan mana yang kurang peminatnya. Dari situlah kita bisa menyeleksi lagi menu mana saja yang bisa kita pertahankan dan eliminasi untuk usaha ayam geprek kita. Selain variasi sambal, kita bisa menghadirkan ayam geprek dalam sajian lain. Kalau biasanya ayam geprek disajikan bersamaan dengan nasi putih panas, kita bisa hadirkan dengan mie goreng atau mie kuah. Mie ayam geprek juga bisa menjadi menu pilihan lain yang digemari pencinta pedas, terutama anak-anak muda. Keempat, racik resep ayam geprek terbaik. Dalam menjalankan bisnis kuliner, cita rasa menjadi modal yang paling utama. Sebab konsumen sekarang ini bukan hanya mencari makanan untuk kebutuhan mengenyangkan perut. Lebih dari itu, cita rasa yang sesuai dengan selera mereka justru lebih didahulukan. Begitu juga dengan usaha ayam geprek yang kita jalankan nantinya. Maka dari itu, ciptakan resep ayam geprek dengan cita rasa yang sesuai dengan selera konsumen. Serta raciklah resep ayam geprek yang menjadi ciri khas dari produk kita. Berikut ini resep ayam geprek secara umum yang bisa kita kembangkan. Bahan-bahan: bagian sayap, dada, dan paha ayam masing-masing 3. Terigu cakra 500 gram buat adonan kering. 250 gram terigu segitiga untuk adonan basahnya. Kemudian tepung maizena 5 sendok makan, bawang putih cincang 6 siung, jeruk nipis secukupnya, baking powder 1 sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh, penyedap jamur setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh, air es secukupnya, dan minyak goreng. Selanjutnya kita masuk ke bahan sambalnya. Pertama, cabai rawit sebanyak 20 buah, bisa ditambah sesuai selera. Cabai merah 10 buah, bawang putih 2 siung, minyak sayur secukupnya, dan garam, gula, dan penyedap secukupnya. Kemudian kita masuk ke cara pembuatannya. Pertama, lumuri potongan ayam dengan jeruk nipis dan garam. Kemudian lumuri lagi dengan bawang cincang halus beserta lada bubuk, garam, gula, penyedap jamur, dan saus tiram. Diamkan dulu hingga adonan meresap. Kedua, siapkan bahan pencelup dengan mencampurkan terigu, telur, dan air es. Aduk sampai kental, terakhir tambahkan garam. Selanjutnya, kita siapkan bahan keringnya dengan mencampurkan terigu cakra, tepung maizena, bawang putih cincang, lada bubuk, baking powder, garam, dan penyedap jamur. Aduk sampai merata. Selanjutnya, siapkan potongan ayam yang sudah dibumbui, kemudian celup ke dalam adonan kering sampai rata. Seluruh permukaan ayam tertutup bahan kering.
Setelah rata, semua celupkan ke dalam adonan basah sampai rata. Lalu celupkan lagi ke dalam adonan kering. Lalu goreng di minyak panas hingga ayam terendam. Selanjutnya, goreng dengan api kecil selama 15 menit sampai berwarna golden brown dan bunyi berisiknya hilang. Kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya, siapkan cobek. Haluskan bahan sambal sesuai selera. Setelah agak halus, tambahkan ayam goreng crispy ke dalam cobek. Tumbuk sampai sambal tercampur dengan ayam. Selanjutnya, ayam geprek siap disajikan dengan nasi putih panas. Yang nomor 5, persiapkan modal usaha ayam geprek. Modal yang diperlukan untuk memulai usaha ayam geprek rumahan tidak terlalu besar, kecuali kita ingin menjalankan usaha ini dengan skala resto atau kedai yang membutuhkan sewa tempat. Modalnya tentu lebih besar, apalagi kalau kita juga memulai bisnis ini dengan merekrut pegawai atau tim. Sebagai pemula, berikut ini perkiraan modal usaha ayam geprek dengan skala rumahan. Perkiraan modal produksi: daging ayam 2 kg 72.000, tepung bumbu 1 kg 16.000, telur 3 butir 6.000, gula 50 gram 1.000, garam 50 gram 1.000, merica 1 bungkus 1.000, minyak goreng 4 liter 50.000 bisa lebih, cabai rawit 500 gram 10.000 bisa lebih, bawang putih 250 gram 8.000, beras 2 kg 24.000, kemasan styrofoam 24 paks 12.000, stiker dan selotip segel 3.000, air 500 ml 1.000, listrik 5.000, LPG 5.000. Total yang diperlukan dalam satu kali produksi usaha ayam geprek adalah Rp215.000. Setiap kali produksi dapat menghasilkan 24 box paket ayam geprek dengan harga pokok produksi sekitar 8.950 per porsi. Kita bisa ambil margin atau keuntungan 50% hingga 70%. Kalau ingin mendapatkan keuntungan sebesar 50%, maka harga jualnya sekitar 13.500 per box. Tapi kalau mau ambil margin lebih tinggi sebesar 70%, kita bisa memberikan tambahan berupa paket bundling dengan es teh, sehingga harga jualnya menjadi 15.000 per paket. Itulah ulasan tentang peluang usaha ayam geprek yang bisa kita terapkan sebelum memulai usaha kuliner pedas yang satu ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita ya dulur yang sedang mau memulai bisnis kuliner produk peternakan ayam ini. Teruslah berkembang untuk menjadikan bisnis kuliner yang kita jalankan semakin naik kelas ya dulur. Bagikan juga video ini ke teman dulur yang lain agar semakin banyak orang yang terdorong untuk menjalankan bisnis kulinernya. Selanjutnya saya akan memberikan inspirasi atau figur sukses yang menjalankan bisnis ayam geprek ini. Contoh kisah pembisnis sukses ayam geprek ini adalah Agung Prasetyo Utomo. Membangun dan memiliki usaha sendiri bisa jadi merupakan cita-cita banyak orang, termasuk bagi Agung Prasetyo Utomo, pendiri dan pemilik sebuah brand waralaba kuliner lokal bernama Ayam Geprek Juara. Agung mengaku pernah bekerja di sebuah perusahaan swasta selama 16 tahun sebelum memutuskan banting setir memulai bisnis sendiri. Agung mengambil inisiatif untuk mulai bisnis sendiri pada tahun 2013. Nama brand yang dia pilih waktu itu yakni Ayam Geprek Sambal Korek. Saya coba buka itu, tapi saya masih nyambi. Saya kerja sekaligus buka usaha, kisah dia. Bekerja sebagai karyawan serentak mengembangkan bisnis, diakui dia sangat merepotkan. Perhatian yang terbagi antara dua kutub yang cukup berbeda membuat bisnisnya jalan di tempat. 3 tahun setelah start awal, dia memutuskan keluar dari perusahaan. Selama 3 tahun, saya merasakan tidak ada perkembangan apa-apa. Karena ternyata perubahan dari karyawan ke self-employed itu tidak mudah. Kerja sambil ngurusi bisnis, perhatian terbagi kan. Akhirnya saya memutuskan untuk resign tahun 2016 dan mulai fokus, ungkapnya. Namun memulai bisnis apalagi dari nol bukanlah hal yang mudah. Tantangan utama adalah tanggapan keluarga yang bertolak belakang dengan semangat serta optimisme yang coba dia bangun. Besar sekali tantangan dari keluarga, terutama keluarga besar. Bagaimanapun juga orang tua saya dari Nganjuk, Jawa Timur. Ingin anaknya di Jakarta bekerja di perusahaan kan luar biasa. Jadi ketika saya minta izin untuk resign, tidak diizinkan, ungkapnya. Ke istri saya juga tidak diizinkan.
Loh, kamu kan sudah kerja enak-enak kok keluar, nanti bagaimana? Tapi saya percaya jodoh, mati, rezeki ada di tangan Allah, imbuhnya. Tapi Agung sudah terlanjur basah, berbekal modal 200 juta hasil tabungan dan patungan dari beberapa rekan. Dia mulai membangun bisnis. Hal pertama yang dia buat adalah mengubah brand menjadi ayam geprek juara dan mendesain ulang outlet. Karena saya sadar saya bukan orang kuliner, makanya saya berkolaborasi dengan teman-teman. Ada yang dia tahu produk, tahu operation, ada yang tahu marketing. Kemudian kita kolaborasi bersama. Kita bikin dulu sederhana. Ketika sudah resign, saya redesign biar lebih kekinian, lebih bagus. Juara itu singkatan dari usaha amanah ridho Allah, ungkap dia. Sebagai pendatang baru di bisnis kuliner, Agung sadar betul bahwa dia perlu strategi khusus, tidak saja agar mampu bersaing, melainkan juga memberi produk yang berbeda dengan penjual ayam geprek yang lain. Itu yang pertama, kita harus menentukan fungsional selling point. Contoh 15.000, makan sepuasnya. Nasi ambil sendiri, ayam ambil sendiri, milih sendiri satu, sambal dan es teh tawar gratis. Saya coba itu, harga yang sangat menarik, jelasnya. Kedua, open kitchen, orang ambil sendiri, sambal diulik di depan dia, baru bayar, baru makan. Agar orang merasa ada experience-nya, interior dan eksteriornya kita bikin instagramable, banyak tulisan, poster yang lucu-lucu, agar orang ketika dia makan, dia merasa nyaman dan dia mau eksis. Tak hanya dari sisi harga, Agung juga berupaya membius para customer secara emosional. Dia merasa perlu mengusung satu tema tertentu untuk memberi warna tersendiri bagi produknya. Tema yang dia usung adalah nasionalisme. Tema ini, kata dia, coba dia gambarkan dalam produk sejak awal. Karena itulah dia memilih melaunching ayam geprek juara pada 20 Mei 2017, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Emotional selling point, ayam geprek juara kita ngomongnya nasionalisme. Kamu makan di ayam geprek juara berarti kamu membela kuliner anak bangsa. Kamu makan di tempat makan luar negeri, kamu bayar royalti. Kamu komplain dolar menguat, rupiah melemah, padahal kamu makan di sana. Gigitanmu melemahkan rupiah. Itu yang ingin kita bawakan. Bukan cuma di ayam geprek juara, makanlah di kuliner anak bangsa. Kuliner lokal, semangatnya itu, tegas Agung. Meskipun enggan membeberkan omset yang dia peroleh setiap bulan, tapi dia mengaku produknya cukup menguntungkan. Terbukti dari penyebarannya di kota di Indonesia dengan total 67 outlet. 55 diantaranya beroperasi dengan mengusung produknya. Karyawan orang ya karyawan dia. Tapi kalau di outlet yang punya saya, kira-kira 100-an orang. Punya saya ada 12 outlet. Jumlah karyawan masing-masing bisa 8-9 orang, ujarnya. Melihat kembali langkah awal dia mulai membangun usaha serta tantangan yang dia hadapi, Agung menegaskan bahwa poin penting dalam membangun usaha bukan saja modal dan keinginan, tetapi juga strategi dan juga keberanian mengambil resiko. Saya yakin andai kata waktu itu pendapatan saya turun, kalau saya berhasil ini pasti akan lebih besar daripada yang dulu. Ternyata berhasil, tandas dia. Begitulah dulur kisah perjalanan seorang pebisnis ayam geprek sukses yang dimulai dari nol, bernama Agung, membangun dan mengembangkan usaha ayam geprek juaranya. Semoga bisa kita ambil ilmunya. Baik dulur, itulah sedikit informasi dan inspirasi usaha produk peternakan ayam, yakni ayam geprek. Semoga bermanfaat. Jika ada salah dalam bertutur kata dan dalam penjelasan serta isi materi, saya hanya manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan lupa. Sekian, sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya biar update terus video terbaru dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.